Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah. Pertama, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa sama-sama menunaikan kewajiban kita, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan mempelajari sebagian kecil di antara ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tentang qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya. Dan ini merupakan membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, hukumnya itu fardhu ain, ya. Hukumnya adalah fardhu ain karena ilmu itu sendiri terbagi menjadi beberapa, ya. Ada ilmu duniawi, ada ilmu syar'i, ya. Ilmu syar'i juga terbagi lagi, ada yang sifatnya fardhu ain, ada yang fardhu kifai, ya, atau kifayah. Di antara yang sifatnya fardhu ain yang setiap muslim, setiap mukmin wajib untuk mengilmuinya, di antaranya adalah tentang membaca Al-Quran dengan benar, ya. Khususnya lagi surah Al-Fatihah, ya. Adapun rincian-rinciannya maka itu fardu kifaiyah atau kifayah, ya. Seperti mengetahui nama-nama hukum tajwid, ya, itu pembahasan terperinci, ya. Kalau kita tidak mengetahui tidak mengapa, tapi membacanya dengan benar, ya, itulah yang menjadi kewajiban kita. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan taufik, diberikan hidayah untuk mau belajar, ya, dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai dengan hari kiamat nanti. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca buku Iqra karya Kiai Haji As'ad Humam rahimahullahu taala. Ya, masih di halaman yang ke-41. Silakan dibuka halaman 41. Kita masih mempelajari, ya, di halaman 41 tentang salah satu hukum tajwid, ya, yaitu hukum mad, ya, yaitu mad lazim kilmi mutsaqqal, ya. Di sini di halaman 41 kita akan mempelajari hukum mad lazim kilmi musaqqal atau mad lazim kalimi mutsaqqal, ya. Yaitu ketika ada huruf mad atau mad tabi'i bertemu dengan sukun asli
dalam satu kata, ya, atau bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata, maka kemarin sudah kita pelajari cara membacanya, yaitu dengan dipanjangkan 6 harokat, baru ditasydidkan dengan disertai nabr, ya, penambahan tekanan volume suaranya untuk menampakkan huruf yang bertasydid. Langsung saja kita lihat di iqra-nya, ya. Kita murajaah dulu contoh yang paling atas kemarin, ya. Waladhdallin, ya. Dha di situ kita panjangkan dulu 6 harakat, baru kemudian begitu tasydid di huruf lam, ya, kita tambah sedikit tekanan di situ. Waladhdallin. Coba 1 2 3. Ya, seperti itu kurang lebih, ya. Sekarang kita lanjutkan, ya, di baris yang ke, ya, 4 baris terakhir, ya, 4 baris dari bawah, dari la ilaha illallah. Nah, sudah dilihat iqra-nya, ya, kita baca bersama-sama. Saya bacakan kemudian ditirukan, ya. Nah, kita baca la ilaha illallah. Monggo. Perhatikan matnya, ya. Mana yang 2 harokat, mana yang lebih. La yang pertama, la ilaha, dipanjangkan 4 atau 5 harokat, ya. 4 atau 5 harokat, ya. Ini yang masyhur di kita, ya, di Indonesia, dari riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah itu kita baca panjang 4 atau 5 harokat, ya. Adapun di Saudi itu dari jalur Thayyibatun Nashr biasanya dibaca dengan qasr munfasil, ya, yaitu 2 harokat, ya, 2 harokat. Tapi itu ada kaidah-kaidahnya tersendiri, ya, tidak sembarangan. Jadi yang kita pelajari biasanya di Indonesia itu masyhurnya kita baca 4 atau 5 harokat. La ilaha, seperti itu, ya. Nah, ila yang kedua 2 harokat saja, jangan lebih. Jadi jangan panjangnya sama, misalkan la ilaha, nah itu jadi sama, ya. Yang pertama lebih panjang, ya, lebih panjang 2 kali lipatnya atau lebih sedikit, ya. Baik, kita ulangi sekali lagi. La ilaha illallah. 1 2 3. La ilaha illallah. Ahsantum. Barakallahu fikum. Berikutnya. Muhammadur Rasulullah. Enggak. Muhammadur Rasulullah. Kemudian bawahnya, nah, ini agak panjang, ya. Perhatikan, ya, panjang pendeknya. Kemudian juga di sini ada bacaan yang tadi barusan kita pelajari, ya, mad lazim di ujungnya, la dhallun. Nah, kita baca pelan-pelan. Silakan diperhatikan, kemudian nanti ditirukan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. 1 2
tiga. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Kemudian bawahnya, nah di sini tidak ada mad lazimnya ya. Baik, kita perhatikan lagi iqra'nya masing-masing. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Monggo. Kemudian satu baris lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Monggo. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, fasabbih huruf ha ya, rokhawah, mengalir suaranya, jangan putus, jangan fasabbih biham ya, tapi fasabbih bi langsung sambung ya. Ya, kita ulangi sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. 1, 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Santum. Barakallahu fikum ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita buka halaman 42, dilihat halaman 42. Kita tambah sedikit, mungkin insyaallah prakteknya lebih banyak kita lanjutkan pekan depan ya. Tapi kita lanjutkan dulu di halaman 42. Ya, silakan dilihat di situ paling atas ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin ya, an, in, un ya, bertemu dengan huruf wawu ya, masuk dengan dengung, ditekan dan ditahan 2 harokat ya, 2 harokat gunnah maksudnya di sini ya. Nah, ini adalah hukum apa namanya? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, idgham. Naam, ahsanta, barakallahu fik ya. Idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah ya. Maksudnya apa? Memasukkan bunyi nun sukun atau bunyi tanwin ke dalam huruf setelahnya disertai dengan gunnah mutawwalah atau gunnah mukammilah ya. Disertai dengan dengung yang dipanjangkan atau dengung yang disempurnakan. Nah, ya, ini adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya, huruf ya, makhraj mulut kita atau organ mulut kita itu sudah di makhraj huruf setelahnya. Misalkan nun sukun bertemu dengan wawu di sini ya, maka posisi mulut kita sudah di huruf wawu. Sudah di huruf wawu. Huruf wawu di mana? Kedua bibir dibulatkan. Nah, gitu. Misalkan miu, miu ya. Miu itu posisi mulutnya sudah di huruf wawu.
Cuman masih ada sifat dari huruf nun yang tertinggal atau makhrajnya ya, yaitu makhraj dari khayshum, rongga hidung. Ya, huruf nun makhrajnya ada dua, satu makhraj di mulut lidah ya, ujung lidah dengan langit-langit. Yang kedua, huruf nun makhrajnya adalah khayshum, rongga hidung. Suara yang keluar dari hidung, makanya dia ada dengungnya ya. Nah, ketika idgham bi gunnah, mulutnya sudah di huruf waw tapi masih ada sisa dengungnya, sengau ya. Misalkan di sini miw wahid, miw, nah itu masih ada sisa dengungnya, maka disebut dengan idgham bi gunnah ya. Bukan sama sekali semuanya keluar lewat mulut. Misalkan biu, biu tidak ya, tapi ada suara yang keluar dari hidung. Biu. Nah, itu baru benar ya. Kalau cuma dari mulut jadinya waw yang bertasydid ya, bukan idgham bi gunnah. Nah, ya, seperti itu kurang lebih. Jadi dari sisi idghamnya, idgham bi gunnah ini termasuk yang idgham naqis ya, idgham naqis, bukan kamil. Seperti yang kemarin huruf lam dan ra itu sempurna ya. Jadi dia ditasydidkan langsung. Tapi kalau huruf waw dan ya ini idgham naqis. Biasanya tandanya kalau di mushaf standar internasional ya, yang cetakan Madinah misalnya, itu biasanya di atas huruf waw atau ya-nya itu tidak ada tasydid, tidak ada tanda tasydid ya. Kalau tanda tanwinnya biasanya tanwinnya agak miring nanti, agak nyerong. Nah, itu tanda idgham naqis ya. Baik, kita baca contoh-contohnya saja untuk lebih memudahkan. Silakan diperhatikan iqra-nya. Miw wahid, 1 2 3. Kemudian awalidih, awalidih ya. Kemudian bawahnya buhtanan wa itsman mubina. Berikutnya min waliyyin wala nasir. Min waliyyin wala nasir. Bawahnya wa walidin wa ma walad. Berikutnya Nuhin wa 'adin wa Thamud. Nuhin wa 'adin wa Thamud. Bawahnya ta'atun wa qaulun ma'ruf. Berikutnya wa jannatin wa 'uyun. Wa jannatin wa 'uyun. Ya, santum barakallahu fikum ya. Sekarang kita coba bersama-sama dulu dari buhtanan wa itsman mubina. 1 2 3. Buhtanan wa itsman mubina. Ya, buhtanan 2 harokat saja, tanya
tanau. Kemudian waif, ingat huruf fa ujung lidah dengan gigi seri atas. Keluarkan sedikit ujung lidahnya. Waif, waif, ya gitu. Alirkan suaranya. Waif mam, waif mam. Ya, kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Buhtanau waif mam mubina. Lanjut. Terus terus satu baris lagi. Santum barakallahu fikum, ya, kurang lebih seperti itu surat bacaan idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah. Nah, sekarang silakan dibuka surat Al-Humazah atau Al-Asr, ya. Pekan lalu sudah Al-Humazah. Sekarang kita lanjutkan murajaah surat Al-Asr. Sudah, ya, sambil menunggu dibagikan mushafnya. Yang sudah pegang mushaf, ya, atau dari HP boleh dibuka surat Al-Asr, silakan. Baik. Nah, ya, kita baca surat Al-Asr. Ya, ini salah satu surat favorit kita, ya. Kalau salat sunnah, ya, salat kilat, ya, Masya Allah. Cuman 3 ayat, Masya Allah. Tapi surat ini memiliki kandungan yang sangat dalam sekali, ya. Memiliki kandungan sangat dalam sampai-sampai, ya, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam risalah beliau, ya, di kitab Usul As-Salasah, beliau menjelaskan atau beliau menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, andaikan Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan surat Al-Asr ini dari Al-Qur'an itu, cuman surat Al-Asr ini tuh sudah mencukupi untuk kita, ya. Menunjukkan besarnya keagungan dan juga kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Asr ini, ya. Baik, kita baca surat Al-Asr. Dari ta'awudz saya bacakan, kemudian ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya, perhatikan huruf shad tebal dan dialirkan suaranya. As. Ya. Kemudian huruf ra juga harus nampak, ya, harus kelihatan dan terdengar. Ar ya. Jangan terlalu kuat, jangan ya, tapi ya tidak seperti itu, tapi biasa. Ar ya. Wal 'asr. 1 2 3. Wal 'asr. Gitu ya. Kemudian ayat berikutnya. Innal insana lafi khusr. Ya, bedakan antara huruf sin dengan huruf shad. Kalau yang pertama tadi wal 'as itu huruf shad. Huruf shad ketika sukun dia seperti kita seperti orang marah. Seperti orang marah, as ya, wal 'as. Kalau huruf sin ketika sukun ya, maka kita senyumkan. Khus ya, disenyumkan, ditarik. Khus. Baru ra-nya balik lagi. Khusr ya. Nah, ya. Karena huruf shad dia isti'la sekaligus itbaq, sedangkan huruf sin itu istifal, tipis. Senyumkan aja. Khusr ya. Baik. Kita ulangi sekali lagi. Innal insana lafi khusr. 1 2 3. Innal insana lafi khusr. Kemudian ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. 1 2 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Ya, huruf qaf di situ ada tasydid ya, ditahan sebentar. Bil haqq ya. Jadi tidak langsung, bukan bil haqq, tapi bil haqq ya. Nah. Kita ulangi sekali lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. 1 2 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Kepanjangan enggak ini, Pak? Habis haqq kok langsung. Iya. Atau kita bisa waqaf di wa'amilus shalihat. Boleh waqaf di situ, nanti diulangi lagi. Wa'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ya, coba kita waqaf di wa'amilus shalihat.
illalladzina amanu wa amilus sholihat. Coba sampai situ. 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Jangan lupa waqaf pada huruf ta ya. Sholihat. Sedikit ya, ada sifat hamz di situ ya. Sholihat. Ya. Kita ulangi dari wa'amilus sekarang ya. Wa'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Monggo. Wa'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, lebih enak ya. Lebih enak nafasnya. Jadi kita wakaf di wa'amilus sholihat boleh ya. Nah, coba kita murajaah dari ayat yang pertama. Kemudian kita selesaikan sampai yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ingat, huruf shad bukan huruf shin yang nempel, yang naik ke atas pangkal lidahnya, bukan tengah lidah. Kalau tengah lidah maka berubah jadi huruf shin pasti ya. Jadinya wal 'ashr. Nah, bukan wal ash tapi wal as. Ya, jelas bedanya ya. Sekali lagi, wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus sholihat. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ahsantum barakallahu fikum ya. Itu surat Al-Asr ya. Atau bisa juga kalau mau diwasal disambung ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Diulang lagi, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, jadi tidak banyak berhenti di huruf ra-nya ya. Enggak susah jadinya insyaallah ya. Itu surat Al-Asr ya. Dan sudah pernah kita pelajari tafsirnya bersama Ustaz Dzulqarnain hafizahullah taala ya. Di antaranya apa? Pada ayat ini terkandung ya, hendaknya untuk kita selain kita berilmu
Setidaknya yang paling penting adalah kita juga mengamalkan ilmu dan juga apa? Menyebarkan ilmu, ya, dakwah, ya. Makanya di sini Allah katakan apa? Tawasa. Tawasa dari wazan tafa'ala. Kalau di dalam ilmu sharaf itu ada wazan tafa'ala, di antara faidahnya adalah memberikan makna musyarakah, maknanya saling. Ya, kadang-kadang kita yang memberikan nasihat, kadang-kadang kita yang dinasihati, ya. Inilah makna wazan ini, ya, makna tawasul. Saling menasihati dalam kebenaran, dalam kebaikan, baik itu menasihati terkait dengan i'tiqad, yang keyakinan, ataupun dengan yang bersifat amalan, ya, insyaallah. Nah, masih ada waktu sedikit. Sekarang kita lanjutkan, kita membaca surat Al-Alaq. Kita lanjutkan surat Al-Alaq. Silakan. Sekarang kita buka surat Al-Alaq. Ya. Sudah ketemu surat Al-Alaq? Baik, kita baca dari basmalah. Pekan lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-14, ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Baik. Sekarang kita tambah mungkin 1 atau 2 ayat. Sebelumnya kita murajaah dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana
lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Coba. Insyaallah ya. Satu lagi, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nah, ya, perhatikan di ayat yang ke-15 dan 16 sekarang. Kalla la illam yantahi, hi-nya nanti pendek ya. Yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya, dengungnya di yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Di situ dengung ya. Kemudian ayat yang ke-16, nasiyatin, itu dengung, kadzibatin khati'ah. Huruf yang sebelum terakhir khati'ah, jangan lupa itu huruf hamzah. Jangan berubah menjadi ain. Biasanya suka berubah menjadi ain. Khati'ah. Bukan khati'ah tapi khati'ah, ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Dari ayat 15 dan 16. Pelan-pelan, perhatikan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Coba. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kemudian ayat 16, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ahsantum, barakallahu fikum. Sudah masuk waktu Isya belum? Sudah ya? Sudah, insyaallah, barakallahu fikum. Itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam ibadah kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Semoga Allah membalas semuanya dengan kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Ahmad.